Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kamalia Adliyah, di pembelajaran fisika. Sebelum dilanjutkan, tekan dulu tombol subscribe ya. Kali ini, saya akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Hampir setiap hari, kita selalu melakukan aktivitas yang namanya membuka dan menutup pintu. Kira-kira berapa banyak ya dalam sehari kita melakukan kegiatan itu? Saat kita membuka atau menutup pintu, pernahkah kita berpikir, kenapa gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu itu sendiri? Kenapa posisinya tidak di tengah-tengah pintu? Pasti ada hal yang sangat penting kenapa gagang pintu diletakkan jauh dari engselnya. Ketika kita ingin membuka pintu, kita hanya perlu memutar engsel, kemudian pintu akan terbuka. Agar bisa bekerja, pintu dipengaruhi oleh engsel pintu sebagai titik tumpunya. Gaya yang bekerja yaitu kamu atau orang yang membuka pintu, dan lengan atau jarak terhadap titik tumpu. Saat kita tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar, kamu telah mengaplikasikan torsi atau momen gaya. Jadi, besar kecilnya torsi dipengaruhi oleh poros atau titik tumpu, gaya, arah gaya, dan jarak atau lengan. Untuk arah gaya, momen gaya terbesar akan dihasilkan jika gaya bekerja dengan arah tegak lurus atau 90 derajat terhadap benda. Perhatikan gambar ini ya. Dengan besar gaya yang sama, kita dapat menghasilkan momen gaya yang besar jika gaya tersebut bekerja secara tegak lurus terhadap benda. Perhatikan tanda panah hitam ya. Namun, jika arah atau garis kerja gaya dimiringkan ke depan, yang ditandai dengan tanda panah biru ya, atau dimiringkan ke belakang, panah merah, maka seketika momen gaya akan mengecil. Penyebab berputarnya benda disebut dengan momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi sama dengan gaya pada gerak translasi. Momen gaya atau torsi adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Momen gaya atau torsi juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Sederhananya sih, momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu, atau kecenderungan gaya dalam memutar suatu benda. Lalu apa sih rumus torsi? Rumus torsi atau momen gaya ada dua ya. Yang pertama, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, rumusnya adalah tau sama dengan F kali R. Yang kedua, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta. Dengan tau adalah momen gaya atau torsi,
satuannya Newton meter. F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. R lengan gaya atau jarak sumbu rotasi ke titik tangkap gaya, satuannya meter. Dan theta merupakan sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan gaya. Untuk mengetahui nilai sinus sudutnya, kita pakai tabel sudut istimewa ini ya. Lambang dari torsi adalah tau. Torsi ini pertama kali diperkenalkan ke dunia sains oleh seorang teknisi bernama J.J. Thomson. Namun konsep torsi sebenarnya sudah ada jauh semenjak konsep tuas ditemukan. Kalau tuas kamu tentu sudah mempelajarinya ya waktu SD, seperti jungkat-jungkit dan gunting kuku. Sebagai besaran vektor, momen gaya atau torsi memiliki besar dan arah. Dengan kesepakatan tanda untuk arah momen gaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, momen gaya diberi tanda positif jika cenderung memutar benda searah putaran jarum jam. Yang kedua, momen gaya diberi tanda negatif jika cenderung memutar benda berlawanan arah putaran jarum jam. Selanjutnya, hubungan momen gaya atau torsi dengan letak gagang pintu. Mendorong pintu di berbagai titik pintu terasa lumayan berbeda. Dengan gaya yang sama besar atau sama kuat, mendorong pintu di sekitar engsel pintu akan terasa sangat berbeda dibandingkan dengan mendorong pintu di sekitar gagang pintu. Mendorong pintu dekat dengan engsel akan terasa lebih berat, juga lebih sulit untuk membuka pintu. Mendorong pintu di bagian tengah akan sedikit lebih mudah. Sementara, membuka pintu dengan mendorong di ujung terjauh dari engsel adalah yang paling ringan. Hal ini mengartikan bahwa torsi pada pintu sangat dipengaruhi oleh jarak engsel sumbu ke titik tangkap gaya atau lokasi kita memberikan gaya. Jadi, semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gaya akan semakin kecil dan pintu lebih sulit tertutup atau terbuka. Sekarang sudah tahu kan kenapa gagang pintu harus diletakkan jauh dari engselnya? Dari yang telah kita bahas tadi, maka momen gaya bisa diperbesar dengan cara yang pertama, memperbesar gaya. Yang kedua, memperbesar lengan gaya atau menambah jarak antara titik kerja gaya dan poros. Yang ketiga, garis kerja gaya tegak lurus dengan lengan gaya. Berikut adalah contoh momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah momen gaya pada gagang pintu. Misalnya, gagang itu kita berikan besar dan arah gaya yang sama. Kira-kira lebih mudah mana ya memutar gagang di titik A atau di titik B? Kita semua pasti akan sepakat menjawab bahwa lebih mudah memutar gagang pintu di titik B. Penyebabnya adalah momen gaya atau torsi di titik B lebih besar daripada momen gaya di titik A, meskipun besar gaya yang diberikan sama. Hal yang menjadi pembeda adalah jarak masing-masing titik tersebut dari poros, di mana titik B memiliki jarak yang lebih jauh daripada titik A, sehingga momen gayanya lebih besar. Membuka pintu merupakan contoh peristiwa momen gaya yang paling sering kita alami
dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di saat kita memutar gagangnya. Agar gagang pintu bisa berputar, maka kita harus memberikan gaya. Ada banyak pilihan bagi kita terkait di titik mana pada gagang pintu tersebut akan dikenakan gaya. Titik terbaik bekerjanya gaya adalah titik yang berada paling jauh dari poros gagang. Sebab di titik itulah yang menghasilkan momen gaya terbesar sehingga gagang pintu lebih mudah berputar. Yang kedua, momen gaya pada engsel pintu. Engsel pintu adalah alat yang menyambungkan antara daun pintu dengan kusen. Di samping itu, berfungsi juga sebagai poros pada saat pintu membuka atau menutup. Misalnya, terdapat suatu keadaan di mana bagian dasar daun pintu bergesekan dengan lantai. Akibatnya diperlukan gaya ekstra untuk membukanya. Pada gambar ini, titik terbaik sebagai tempat bekerjanya gaya adalah titik C, karena letaknya yang paling jauh dari engsel atau poros. Di titik ini, pintu lebih mudah terbuka karena momen gayanya besar. Contoh yang ketiga adalah momen gaya pada kunci Inggris. Kunci Inggris adalah alat yang digunakan oleh montir untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut. Fungsinya sama dengan kunci pembuka lainnya. Namun, kunci ini memiliki kelebihan yaitu rahangnya yang bisa digeser-geser. Namun, bukan tentang fungsinya ya yang akan kita bahas lebih jauh, melainkan momen gaya yang bekerja padanya. Untuk membuka sebuah mur atau baut, rahang kunci Inggris dijepitkan pada mur atau baut yang akan dibuka. Setelah itu, montir menekan atau menarik bagian pegangan untuk memulai proses pembukaan. Pada gambar kunci Inggris ini, terdapat beberapa pilihan titik kerja gaya, yaitu A, B, dan C. Pada kunci Inggris, rahang penjepit berperan sebagai poros ketika menjepit mur atau baut. Titik kerja terbaik bagi montir agar mur bisa terbuka dengan mudah adalah titik C. Di titik ini, montir akan mendapatkan momen gaya paling besar dibandingkan dengan titik A dan B. Contoh yang keempat adalah momen gaya pada jungkat-jungkit. Momen gaya juga berlaku pada permainan jungkat-jungkit. Titik tumpu pada jungkat-jungkit berperan sebagai poros. Sedangkan bagian yang diduduki oleh anak-anak adalah titik bekerjanya gaya. Jarak masing-masing anak ke titik tumpu disebut dengan lengan gaya. Andaikan masing-masing anak memiliki berat badan yang persis sama, serta jaraknya dari titik tumpu juga sama, maka momen gaya yang dihasilkan oleh kedua anak tersebut adalah sama besar. Namun, jika salah seorang anak memundurkan posisi duduknya ke belakang, maka si anak ini akan memperbesar momen gayanya, sehingga akan berputar ke arah anak tersebut, atau searah jarum jam. Contoh yang kelima adalah momen gaya pada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang sering digunakan untuk mengangkat beban. Alat ini bekerja dengan cara berotasi pada sebuah poros. Rotasi katrol dihasilkan dari gaya tarikan pada tali yang melingkar di sepanjang alur pada tepi terluar katrol. Jarak lingkaran tali dari poros menentukan besar kecilnya momen gaya yang bisa dihasilkan. Jika masing-masing diukur dari poros, maka jarak lingkaran tali katrol A jauh lebih besar dari katrol B. Artinya, andaikan diberikan besar gaya yang sama, maka akan terasa lebih mudah mengangkat beban menggunakan katrol A daripada katrol B. Penyebabnya adalah momen gaya yang bekerja pada katrol A
lebih besar daripada Ctrl B. Untuk lebih memahami perhitungan momen gaya atau torsi, yuk simak contoh soal berikut. Panjang batang AB adalah 2 meter dan besar gaya F adalah 10 Newton. Tentukan momen gaya terhadap titik A dan arah rotasi batang AB. Perhatikan gambarnya ya. Pada gambar ini, gaya yang bekerja tegak lurus terhadap lengan gaya. Jadi, kita akan menggunakan rumus yang pertama. Diketahui, R sama dengan 2 meter dan F sama dengan 10 Newton. Ditanyakan momen gaya atau torsi. Untuk memecahkan masalah ini, kita pakai rumus torsi yang pertama ya, yaitu tau sama dengan R kali F. R kita ganti dengan 2 dan F kita ganti dengan 10. 2 kali 10 akan menghasilkan 20. Maka nilai momen gaya atau torsinya adalah 20 Nm. Untuk arah rotasi batang AB akan berlawanan dengan arah berputarnya jarum jam, sehingga nilai momen gaya pada contoh soal ini diberikan tanda negatif. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm. Gaya yang diberikan pada ujung lengan sebesar 20 Newton. Dan sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gaya yaitu 30 derajat. Berapakah momen gaya pada benda tersebut? Nah, pada persoalan kedua ini terdapat sudut, jadi nanti kita harus mencari nilai sinus sudutnya. Diketahui, R sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. F 20 Newton dan sudutnya 30 derajat. Ditanyakan momen gaya atau torsi. Kita gunakan tabel sudut istimewa untuk mempermudah perhitungan. Untuk soal kedua ini kita gunakan rumus tau sama dengan R F sin theta. R kita ganti dengan 0,25, F kita ganti dengan 20, dan tetanya atau sudutnya kita ganti dengan 30 derajat. (0,25 kali 20 akan menghasilkan 5 dan sin 30 derajat berdasarkan tabel adalah 1/2. 5 kali 1/2 adalah 2,5. Sehingga nilai momen gaya atau torsi adalah 2,5 Newton meter. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Batang AB 2 meter dengan poros titik A dan gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB. Pada persoalan ketiga ini, sama seperti contoh soal kedua, yaitu harus mencari nilai sinus sudutnya. Diketahui, R 2 meter, F 12 Newton, dan theta 60 derajat. Ditanyakan momen gaya atau torsi. Kita gunakan tabel sudut istimewa untuk mempermudah perhitungan. Untuk soal ketiga ini, kita gunakan rumus tau sama dengan R F sin theta.
R kita ganti dengan 2, F kita ganti dengan 12, dan sudutnya kita ganti dengan 60 derajat. 2 kali 12 akan menghasilkan 24, dan sin 60 derajat berdasarkan tabel adalah 1/2 akar 3. 24 kali 1/2 akar 3 adalah 12 akar 3. Sehingga nilai momen gaya atau torsinya adalah 12 akar 3 Newton meter. Demikian pembahasan fisika kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika video ini bermanfaat, share ke semua kerabat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.